Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan, NPM 43182018. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai etika dalam berorganisasi. Pertama, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan. Selain etika, dikenal juga moral atau moralitas, yang dari bahasa Latin mos atau mores, yang juga berarti kebiasaan. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering menyebutnya dengan etiket, yang berarti cara bergaul atau berperilaku yang baik. Sering juga disebut sopan santun. Etika menggambarkan suatu kode perilaku yang berkaitan dengan nilai tentang mana yang benar dan mana yang salah secara objektif dalam masyarakat. Nilai-nilai yang berperilaku yang ditunjukkan oleh individu dalam hubungannya dengan individu lain maupun dengan lingkungannya sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh individu tersebut. Istilah etika banyak dikembangkan dalam organisasi sebagai norma-norma yang mengatur dan mengukur perilaku profesional seseorang. Kita mengenal saat ini banyak dikembangkan etika yang berkaitan dengan profesi, yang disebut dengan etika profesi, etika kedokteran, etika hukum, dan etika jurnalistik, etika guru, dan sebagainya. Etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal itu terwujud dalam bentuk bagaimana seseorang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Menjaga informasi perusahaan dengan baik, membangun etos kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, bersikap hormat, jujur, dan tanggung jawab. Dalam organisasi, peran individu sangat penting karena organisasi terbentuk dengan adanya sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam mewujudkan tujuan tertentu, memiliki nilai serta kepentingan dan latar belakang yang berbeda-beda dan saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membentuk suatu nilai yang baru akan melandasi perilaku individu untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi. Adapun kepentingan dapat diidentikan dengan kebutuhan. Menurut Abraham Maslow, membedakan kebutuhan manusia dalam 5 hierarki, yaitu pertama fisiologi, rasa aman, afiliasi atau akseptansi, penghargaan, dan perwujudan diri. Dengan demikian, etika organisasi dapat pula diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok dalam organisasi, yang pada akhirnya akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Ciri organisasi yang ideal yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku yang harus dianut oleh setiap anggota organisasi adalah yaitu adanya pembagian kerja, 2 hierarki wewenang yang jelas sesuai struktur organisasi, prosedur seleksi yang formal, aturan dan prosedur kerja yang rinci, dan hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi. Etika berorganisasi yaitu ada 6, menjunjung tinggi prinsip loyalitas, karena tanpa loyalitas yang tinggi suatu organisasi tidak dapat melaksanakan program kegiatan yang dirancanakan. Kedua,
tidak membeda-bedakan antara pengurus organisasi dengan pengurus organisasi dengan anggota yang diurus. Tiga, menjunjung tinggi rasa turut, di mana rasa turut itu yaitu pertama, rasa turut memiliki, 2, rasa turut berperan serta, 3, rasa turut bertanggung jawab. Keempat itu memahami hubungan dengan pimpinan, yaitu hormat, minta saran dan petunjuk, tidak mengecewakan, beri saran, jangan menolak perintah, jangan membuat malu. Kelima, memahami hubungan dengan yang dipimpin, yaitu hargai yang dipimpin, jangan tunjukkan kekuasaan, bina hubungan baik, tanyakan kondisinya, bijak dalam memberikan perintah dan teguran. Keenam, yaitu memahami hubungan sesama pengurus, di mana saling membantu, saling mengingatkan, hindari konflik, diskusi dengan sehat, jangan menjatuhkan teman. Adapun prinsip etika berorganisasi berdasarkan atas asas-asas, yaitu ada 6, yaitu keindahan, persamaan, kebaikan, keadilan, kebebasan, dan kebenaran. Asas keindahan yaitu mendasari segala sesuatu yang mencangkup penikmatan rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, manusia memperhatikan nilai-nilai keindahan, ingin menampakkan sesuatu yang indah dalam perilakunya. Misalnya dalam berpakaian, penataan ruang, sehingga membuat lebih bersemangat untuk bekerja. Adapun asas persamaannya itu hakikatnya memiliki hak dan tanggung jawab yang sama, sehingga muncul tuntutan terhadap persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, persamaan ras, serta persamaan dalam berbagai bidang lainnya. Prinsip ini melandasi perilaku yang tidak diskriminatif atas dasar apapun. Adapun asas kebaikan, yaitu mendasari perilaku individu untuk selalu berupaya berbuat kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Biasanya berkenan dengan nilai-nilai kemanusiaan seperti hormat menghormati, kasih sayang, membantu orang lain, dan lain-lain. Manusia pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik, karena dengan berbuat baik dia akan dapat diterima oleh lingkungannya. Nah, asas keadilan. Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya mereka peroleh. Karena itu, prinsip ini mendasari seseorang untuk bertindak adil dan profesional serta tidak mengambil sesuatu yang menjadi hak orang lain. Adapun asas kebebasan. Kebebasan dapat diartikan sebagai keleluasaan individu untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan pilihannya sendiri. Prinsip kehidupan dan hak asasi manusia. Setiap manusia mempunyai hak untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya sendiri sepanjang tidak merugikan atau mengganggu hak-hak orang lain. Setiap kebebasan harus diikuti dengan tanggung jawab, sehingga manusia tidak melakukan tindakan yang semena-mena kepada orang lain. Untuk itu, kebebasan individu di sini diartikan sebagai pertama, kemampuan untuk berbuat sesuatu atau menentukan pilihan.
Kedua, kemampuan yang memungkinkan manusia untuk melaksanakan pilihannya tersebut. Ketiga, kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut atau perbuatan yang dilakukannya. Adapun asas kebenaran. Kebenaran biasanya digunakan dalam logika keilmuan yang muncul dari hasil pemikiran yang logis atau rasional. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan agar kebenaran itu dapat diyakini oleh individu dan masyarakat. Tidak setiap kebenaran dapat diterima sebagai suatu kebenaran apabila belum dapat dibuktikan kebenarannya. Arti penting etika dalam berorganisasi. Dalam kehidupan organisasi terdapat berbagai permasalahan yang pemecahannya mengandung implikasi moral dan etika. Ada cara pemecahan yang secara moral dan etika diterima, tetapi ada juga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Cara-cara yang secara moral dan etika dapat diterima merupakan cara yang benar, dan sebaliknya, cara-cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan disebut cara-cara yang salah. Dalam praktek kehidupan organisasi tidak ada tolak ukur yang mutlak tentang yang benar dan yang salah. Ini tidak terlepas dari berbagai faktor seperti agama, budaya, dan sosial. Pemahaman tentang yang benar dan yang salah itu mendasari perlunya etika dalam organisasi, yaitu untuk membantu memberikan makna yang tepat tentang kehidupan organisasi. Mengapa norma moral dan etika itu diperlukan dalam organisasi? Karena etika berkaitan dengan perilaku manusia. Dua, agar bisa mengikuti kehidupan sosial yang tertib. Tiga, agar dinamika manusia dengan segala konsekuensinya baik bersifat norma moral, etika perlu dianalisa dan dikaji ulang agar tetap relevan dalam memperkaya makna kehidupan seseorang, kelompok, organisasi maupun masyarakat yang luas. Keempat, pentingnya etika dalam era modern sekarang ini lebih jelas terlihat bila diingat bahwa etika menunjukkan kepada manusia nilai hakiki dari kehidupan sosial dengan keyakinan agama, pandangan hidup, dan sosial. Dapat dikatakan bahwa etika berkaitan langsung dengan sistem nilai manusia. Etika mendorong tumbuhnya naluri moralitas, nilai-nilai yang hidup dan hakiki, dan memberi inspirasi kepada manusia secara bersama-sama menemukan dan menerapkan nilai-nilai tersebut bagi kesejahteraan dan kedamaian umat manusia menurut Sondang P. Siagian. Adapun etika sosial adalah keteraturan hidup yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok yang terkait dengan kehidupan dalam kesehariannya berupa pergaulan dengan beragam contoh seperti lingkungan sosial di sekolah, masyarakat, atau keluarga, sehingga menjadikan hubungan sosial di sini sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Adapun manfaat etika sosial yaitu memiliki rasa tanggung jawab, dapat digunakan sebagai pedoman, meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi, membantu ketertiban dan keteraturan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, digunakan sebagai kontrol sosial, dapat meningkatkan kesejahteraan anggota,
mencegah gangguan dari pihak eksternal, dapat melindungi hak anggota dan pekerja, dan dapat digunakan sebagai acuan dalam memecahkan berbagai masalah, baik masalah internal maupun eksternal. Adapun bentuk etika sosial di kampus yaitu menghormati dan bersikap sopan terhadap dosen. Kedua, menghormati peraturan kampus. Tiga, bergaul dengan teman tanpa membeda-bedakan. Semangat untuk menuntut ilmu, bekerja sama dengan teman dalam menuntut ilmu pengetahuan, bersikap rendah hati, mendengarkan pendapat orang lain, peduli dan berani membela teman yang kesusahan, berpakaian rapi dan bersih, dan membina hubungan yang baik dan harmonis dengan dosen, mahasiswa maupun staf-staf yang ada di kampus. Adapun bentuk etika sosial di masyarakat yaitu ada beberapa. Pertama, dapat mewujudkan pola hidup yang sederhana. Dua, dapat memberikan pelayanan dengan empati, hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan. Tiga, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif. Empat, tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat. Dan terakhir adalah berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas. Itulah tadi penjelasan mengenai etika dalam berorganisasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.